Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabia Almazahira dengan NIM 4312400120. Di sini saya akan mempresentasikan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Tugas ini untuk memenuhi tugas besar 2 yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Asep Sudrajat, SPD, MPD. Latar belakang. Sejak dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultural dan sekaligus juga multilingual. Hal ini berarti bahwa setiap suku atau kelompok etnik mempunyai tradisi dan kebudayaannya sendiri, termasuk keanekaragaman bahasanya. Hal ini perlu disikapi secara serius oleh para pengambil kebijakan. Untuk mempersatukan bangsa dan berbeda-beda budaya, salah satunya adalah dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Alasan memilih topik, karena bahasa mencerdaskan kehidupan bangsa dan kita semua sudah mengakui pentingnya peran bahasa Indonesia. Dalam perjalanan kehidupan bangsa, bahasa Indonesia telah terbukti membawa bahasa Indonesia ini pada kemajuan peradaban. Pembahasan asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Indonesia merupakan varietas yang dibakukan dari bahasa Melayu, sebuah bahasa rumpun Austronesia yang digolongkan ke dalam rumpun Melayu yang sendirinya merupakan cabang turunan dari cabang Melayu Polinesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX. IPTEX berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki banyak fungsi dalam pembangunan bangsa di antaranya yaitu yang pertama, sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi untuk mempersatukan berbagai suku, bangsa, dan daerah. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Yang ketiga, sebagai sarana pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan untuk membentuk kepribadian dan mengembangkan kecerdasan anak bangsa. Yang keempat, sebagai lambang kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Dan yang terakhir, perekat identitas budaya. Bahasa Indonesia menjadi perekat yang menyingkat keragaman etnis, suku, dan budaya yang ada di seluruh Nusantara. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti yang pertama itu dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia, yang kedua sebagai lambang identitas nasional di mata internasional, yang ketiga sebagai alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, kebangsaan, kebudayaan, kesukuan ke dalam satu masyarakat nasional, dan yang terakhir sebagai alat penghubungan antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Yang kedua, dalam kedudukannya, sebagai bahasa negara secara resmi dimulai tahun 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia harus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam situasi formal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Yang ketiga, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai bahasa resmi pemerintahan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat,
Bahasa Indonesia merupakan bahasa standar atau bahasa baku yang digunakan dalam situasi resmi. Bahasa Indonesia baku memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama sebagai bahasa pemersatuan. Bahasa Indonesia berfungsi untuk mempersatukan berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kegiatan kenegaraan seperti pidato, dokumen resmi, dan sidang-sidang kenegaraan. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi modern. Bahasa Indonesia digunakan dalam penyelenggaraan kepemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa. Sebagai bahasa resmi dan alat komunikasi utama di Indonesia, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol identitas nasional yang mempersatukan beragam suku, budaya, dan agama di seluruh Nusantara. Kesimpulan, kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai pemersatu dalam segala hal, adat istiadat, ataupun daerah asal untuk individu serta sebagai media untuk pemahaman atas segala informasi, dan pemersatu dari berbagai macam bahasa daerah untuk komunikasi. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan penggunaan bangsa. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan sangatlah penting sebagai pemersatu bangsa karena untuk menyatukan berbagai budaya dan bahasa daerah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Saran, sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya menyarankan agar kita, pemuda Indonesia, harus bangga terhadap negara dan bangsa kita, yaitu Indonesia. Dengan menjunjung tinggi negara kita, beberapa tahun ke depan Indonesia akan lebih maju. Yang paling penting adalah kita tidak akan berhenti mempelajari bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, secara baik dan benar. Agar di kemudian hari, anak cucu kita bisa terus menerapkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Walaupun zaman terus berkembang, tetapi bahasa Indonesia tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.